Ibu mau? Ayo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Masya Allah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempersiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Jelas ya, lahir dan batin. Tapi juga saya keluarga. Bagaimana anak-anak bisa menjalankan puasa Ramadan secara penuh. Masya Allah. Itulah yang kita perlukan. Artinya apa? Bukan hanya beliau memikirkan diri sendiri, tapi beliau memikirkan keluarga, saudara. Ya, artinya beliau nggak mau masuk surga sendiri, beliau mengajak keluarga semua. Ya, kalau zaman now masuk surga sendiri-sendiri gitu. Tapi kan harusnya sekeluarga. Jangan jadi suami yang curang, istri yang curang. Suami tengah malam dia bangun sholat malam sendiri. Istri nggak dibangunkan. Dan demikian begitu istri. Bangun, sholat suami nggak dibangunkan, anak nggak dibangunkan. Bapaknya ke masjid subuh, dia nggak ngajak anak-anak. Kasihan masih tidur, kasihan capek. Itu kasihan di dunia, tapi di akhirat kamu nggak kasihan sama mereka. Ketika disiksa di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, saya mau bertanya lagi. Siapa lagi yang mau jawab? Anak-anakku semua boleh? Siapa yang mau jawab? Silakan. Nah, apa persiapan kalian untuk menyambut Ramadan? Halo, masih hidup? Ayo sayang. Apa persiapanmu untuk menyambut Ramadan? Beli pakaian baru? Apa yang kamu siapkan untuk Ramadan? Sebutkan satu saja. Nah, apa yang kau ingin dapat di bulan Ramadan? Atau target kamu di bulan Ramadan mau apa aja gitu? Mau besarin badan, nambah berat badan, atau mau banyak main, atau banyak kumpul dengan teman, atau mau apa? Bebas. Tuh, baju lebaran. Nah, hanya beliau memikirkan, tuh udah jawab kan? Dapat hadiah. Sini. Udah dapat hadiah. Khud hazi. Dapat hadiah. Tuh, lihat siapin baju lebaran. Ini luar Islam itu. Jangan ditiru ya. Astagfirullah. Nah, silakan. Mau banyak sedekah. Oh, Masya Allah, hebat. Keren banget. Nah, dirimu apa persiapannya? Hah? Mau sebut nggak? Mau ngomong nggak? Abang nggak bisa ngomong? Hah? Khatamin Al-Quran. Masya Allah hebat. Terima kasih, Masya Allah. Ada lagi yang mau jawab? Antum, persiapannya apa? Cukur kumis ya? Persiapannya apa kira-kira? Ini nih, pegang mic-nya, biar masuk TV. Ini ada kamera. Tapi hadap sana maksud saya kameranya. Apa? Berbagi makanan sedekah. Berbagi makanan kepada siapa? Yang orang tidak mampu. Masya Allah, barakallah. Hebat sekali. Keren, barakallah, Masya Allah. Berarti kita sudah lihat bermacam-macam tujuan orang untuk meraih atau menyambut bulan Ramadan ya. Untuk menyambut bulan Ramadan, ada yang mau sedekah, ada yang mau baca Quran, ada yang ya macam-macam subhanallah. Ya. Saya ingin kembali bertanya lagi. Kalau boleh ya. Saya ingin bertanya lagi sebelum saya membahas tema kita atau masuk dalam pembahasan. Kenapa? Biar kalian fresh dulu, habis makan, biasa kan habis makan bawaannya apa? Itu pengalaman semua, bawaannya ngantuk. Kalau saya bawaannya semangat gitu. Habis makan semangat, bukan bawaannya ngantuk, itu nggak boleh. Jangan ditiru ya yang begitu-begitu. Nah, saya mau bertanya. Kalau di bulan Ramadan ini ingin khatam Quran minimal 1 kali, tapi tidak tercapai, apa yang dilakukan? Silakan. Boleh jawab. Gak apa-apa. Jawabannya bagus ya. Nah, silakan. Kalau ingin khatam Quran sekali di bulan Ramadan, ternyata tidak tercapai targetnya. Diteruskan di berikutnya, bulan berikutnya. Bagus. Siapa lagi yang bisa jawab? Boleh? Afwan, ini dulu baru nanti saya ke sana. Silakan. Mau bukunya juga ya? Astagfirullah. Nah, Baik, untuk pertanyaan saya tadi. Astagfirullah. Ya. Kalau saya punya target atau ingin menargetkan di bulan Ramadan ini hatam Quran, ternyata tidak hatam Quran, ya otomatis saya harus istighfar sih. Ya. Iya. Saya istighfar. Memang dari pagi anak ya, antum istighfar terus. Saya harus istighfar dan ya sama dengan ibu sebenarnya. Di bulan selanjutnya ya otomatis harus mengejar target itu meskipun tidak di bulan Ramadan. Siap. Masya Allah. Barakallah. Ibu gimana? Gimana kalau tidak tercapai targetnya?
Kalau saya ya pertama itu ya banyak istighfar karena Terus? mungkin kesibukan juga aktivitas kita. Tapi juga sering-sering berzikir. Kenapa? Berzikir, mohon ampun. Kemudian juga banyak membaca Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Karena Ya. pahalanya seperti Al-Quran ya. Ya, Dibaca betul. beberapa kali udah hafal Betul, khatam ya. betul. Masya Allah, hebat juga ya. Biasa begitu. Maunya sholat tarawih yang cepat tapi mau masuk surga paling tinggi. Kalau saya punya target satu Al-Quran, 30 juz khatam bulan Ramadan. Ternyata tidak tercapai. Yang saya lakukan adalah menyesal. Introspeksi diri. Ada apa dengan diri ini sehingga tidak khatam Quran 1 kali? Imam Syafi'i di bulan Ramadan 60 kali khatam. Sehari 2 kali khatam. Fasilitas zaman dulu sangat sulit. Gak ada karpet. Gak ada meja begini bagus. Gak ada AC, gak ada kipas angin, gak ada mic. Mereka benar-benar di tengah-tengah padang pasir. Rumah yang begitu sederhana. Kalian yang pernah haji dan umrah pasti lihat tuh. Betapa panasnya di Timur Tengah. Tapi beliau berjuang. 60 kali khatam. Bayangkan ini beliau manusia apa? Mereka manusia apa malaikat? Mereka ini manusia apa orang-orang bukan manusia. Sehingga memiliki kehebatan gitu. Sampai ada ulama ingin meniru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i khatam 60 kali. Ulama ini bingung. Saya juga bisa kok. Ternyata tidak tercapai targetnya. Karena itu kelebihan Allah berikan kepada Imam Syafi'i. Beliau mampu mengkhatam Al-Quran itu sampai 59 kali. Nggak sampai 60. Sampai beliau berpikir, jangan-jangan itu kelebihannya Allah berikan kepada Imam Syafi'i. Sayyidina Uthman bin Affan salat 2 rakaat di Masjidil Haram, dalam riwayat demikian, dari habis Isya sampai subuh 2 rakaat 30 juz. 1 rakaat 15 juz. Kita aja cari imam yang bacanya Allahu Akbar, Yasin, Allahu Akbar. Itu dikejar. Ramai masjidnya. 1 rakaat 1 ayat. Oh hebat. Di Indonesia aja salatnya luar biasa. Kita masih ada salat tarawih 23 rakaat 7 menit. Itu rekor tercepat di dunia. Kalah Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kalah semua. Kita masih hebat. Nomor 1 di dunia dalam kesesatan itu. Sampai sholat aja kita terburu-buru. Tapi giliran makan tadi Masya Allah pelan-pelan makannya, nasinya apa. Benar gak? Kita khusyuk kalau lagi urusan makan, urusan belanja. Harus kalau kita belanja itu harus teliti, takut bajunya robek, ada yang sobek, ada yang rusak, ada yang apa. Muat apa enggak, saya kan kurusan, saya gemukan apa. Dicek semua dengan detail gitu. Kenapa untuk ibadah itu selalu terburu-buru? Kenapa giliran kita baca Quran ngantuk? Tapi giliran jalan-jalan di mall nggak ada yang ngantuk. Karena syaitannya di situ. Godaannya di situ. Jihadnya di situ. Saya pernah bertanya sama jamaah. Kira-kira syaitan itu berada di masjid, di depan masjid atau di depan tempat maksiat? Mereka bilang di depan tempat maksiat. Oh, berarti kita salah paham. Syaitan itu ngapain di depan tempat maksiat? Mereka ini udah rusak. Cuma hanya perlu pengawasan doang. Syaitan-syaitan kecil mengawasi orang-orang tersebut. Tapi kalau di depan masjid, perlu syaitan-syaitan yang gede, yang besar. Yang kuat. Yang disebut maradatus syaitin. Maka tadi ada pertanyaan. Yang dipelenggung itu di bulan Ramadan kok syaitan? Dalam riwayat hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, وَفِيهِ تُصَفَّدُ maradatus syaitin. Syaitan-syaitan besar yang berbahaya itu yang dipelenggung. Syaitan-syaitan kecil masih berkeliaran. Sampai ada seorang murid bertanya sama gurunya, ya Syekh, apakah syaitan itu tidur? Kata gurunya apa? Kalau dia tidur sebentar kita istirahat. Tapi dia nggak tidur, 24 jam aktif. Maka umur jin itu, ya kalau kita belajar tentang ilmu jin atau akidah itu, jin itu umurnya lebih panjang, jauh lebih panjang dari kita. Bisa ratusan tahun, puluhan tahun. Qarin kita ini, kita kan lahir ada qarin kan? Ada yang nggak punya qarin? Qarin itu apa? Jin pendamping dari kita lahir. Kalau kita meninggal, dia pergi meninggalkan kita. Karena umurnya lebih panjang dibanding kita. Ya. Maka ini sebagai mukadimah. Membuka hati, pikiran kita.
bagaimana kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini. Kita menyambut Ramadan dengan berdoa. Mereka berdoa 6 bulan, 3 bulan. Ya Allah berkahi kami pada bulan Rajab, Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Sudah ada persiapan doa itu. Kemudian mereka bersiap lagi ketika melihat hilal Ramadan. Allahumma hillahu alaina bil amni wal yumni wal islami was salama. Itu mereka berdoa ketika melihat hilal. Bahagia mereka. Kemudian mereka saling mengucapkan kata-kata selamat dengan datangnya Ramadan. Nabi SAW dalam hadis sahih mengatakan, qad ja'akum syahrun Ramadan, syahrun mubarak, kataballahu alaikum siyama. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang begitu luar biasa. Di situ Allah wajibkan puasa Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, fihi tuftah abwabul jinan, di dalamnya terbuka pintu-pintu surga. Wa fihi tughallaqu abwabun niran, dan di dalamnya itu pintu-pintu neraka ditutup. Siapa yang enggak rindu kepada salat tarawih? Siapa enggak rindu dengan buka puasa bersama? Biasakan kalau kita di Indonesia ya, beda dengan kita di Timur Tengah. Kalau yang anak dulu di Mesir kan beda dengan Indonesia saat ini. Di Mesir itu kalau kita makan satu nampan bersama. Walaupun nasi, kita makan nasi bersama-sama. Kalau kita di sini kan beda tradisi. Masing-masing punya piring. Kadang-kadang saya lihat suami istri itu masing-masing piring. Lah, suami istri takut corona gimana? Makan bersama satu piring. Bukan saking susahnya, tapi saking romantisnya. Saking cintanya. Maka subhanallah, saya kadang-kadang gak suka kalau istri saya punya gelas minum di rumah. Enggak, satu gelas saja berdua. Karena apa? Itu kan meniru Nabi, bukan saya memang romantis. Tidak, ini Nabi yang demikian. Ketika makan ya satu piring gak apa-apa bersama kok. Ya, kadang-kadang kita beli makanan. Kalau istri saya nggak begitu lapar banget, saya tidak lapar, beli satu makanan, kemudian makan bersama. Udah. Jadi enaknya di situ. Kenapa? Nikmat. Siapa yang nggak rindu dengan suasana ini? Kita buka puasa bersama. Yang pada hari-hari lain, yang ini makan, terus habis itu sebentar fulan datang makan lagi, yang ini makan. Tapi kalau Ramadan itu mempertemukan, membersatukan, membuat kita makan di satu tempat. Kita puasa, buka bersama di waktu yang sama. Karena kan pas nunggu azan maghrib. Bukan siang hari udah kelaparan, udah haus banget sampai dia bilang, Bu, saya kehausan, kata ibunya. Ya udah, saya azan maghrib duluan ya. Bukan itu. Kita rindu dengan suasana kita buka puasa bersama, sahur bersama, benar kan? Kita rindu dengan suasana kita bersilaturahim. Kita rindu. Siapa yang tidak rindu dengan salat tarawih berjamaah? Siapa yang tidak rindu kepada surga? Dibukakan pintu langitnya. Pintu surga-surga semua dibuka. Siapa yang tidak senang dengan pintu neraka ditutup? Siapa yang tidak senang syaitan itu dibelenggung di bulan suci Ramadan? Siapa yang tidak senang dengan suasana-suasana Ramadan yang berbeda? Semua orang baca Quran. Wah, hebat umat Islam semua baca Quran. Tapi itu bulan Ramadan saja. Siapa yang nggak rindu suasana ini? Kita adakan iftar jamaah itu, berbuka puasa bersama. Itu suasana. Kalau saya lihat di Mesir itu, Maidatul Rahman itu orang-orang di pinggir jalan makan. Ada yang nyediain makanan tuh, satu meja panjang sekali orang makan, berbuka. Itu terasa nikmat betul. Luar biasa gitu. Maka Ramadan ini punya suasana di hati kita, itu yang sangat berbeda. Maka mereka, Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira tersebut kepada para sahabat. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan ampunan, bulan ini. Di dalamnya dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, syaitan terbelenggu di situ. Dan setiap malam Allah bebaskan manusia daripada api neraka jahanam. Bukan sebelum akhir, tapi setiap malam ada hadis Nabi begitu. Ya, lillahi fi kulli lailin utaqa minan nar. Setiap malam Allah punya hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka jahanam. Kemudian di bulan Ramadan ini menyambutnya dengan mempersiapkan tasbih. Tahun ini saya kurang tasbihnya. Saya mau tasbih biasa, apa tasbih digital. Sekarang macam-macam tasbih. Yang buat orang Cina lagi. Orang Cina gak pernah tasbih kok. Tapi membantu. Sajadah made in Cina juga. Belinya di Saudi. Iya, tapi made in Cina. Ya, tasbihnya, sajadahnya, itu semua buatan Cina kok.
Tapi itu anggaplah mereka pelayan kita, membantu kita dalam untuk meneruskan ibadah kita. Walaupun mereka mencari keuntungan dunia, nggak apa-apa, kita mencari keuntungan akhirat. Coba cari tasbih yang mana, ini buat Ramadan nih. Dan habis Ramadan diterusin, dijaga. Saya mau ganti mukna. Saya mau beli mukna baru. Karena dari kemarin mukna itu kurang enak, kurang nyaman, bikin gerah. Beli aja mukna yang bagus, yang adem bahannya dan lain. Saya kemarin mushaf yang saya punya itu kurang ini gitu, udah rusak. Sekarang saya beli mushaf baru. Yang tulisannya besar. Kenapa? Biar saya bisa menikmati ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana cara khatam Qurannya? Nggak usah, susah-susah. Selepas salat fardu, 5 ayat, 3 ayat, 2 ayat. Ya. Habis salat fardu, subuh, 2 ayat aja. Ada yang niat, saya Allah ingin khatam Al-Quran tahun ini 5 kali. Ternyata cuma 1 kali, nggak apa-apa, dapat pahala 5 kali kok. Tapi pahala dapat ketika ada usaha. Jangan tidak ada usaha sama sekali, cuma hanya niat doang. Tapi dari awal Ramadan tidak buka Al-Quran. Nauzubillah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyambut Ramadan ini dengan suasana yang sangat berbeda dengan menyambut bulan-bulan yang lain. Kemudian kita mempelajari fikih puasa. Fikih puasa itu wajib, selalu kita ingatkan orang. Ada hal-hal yang dimakruhkan bagi mereka yang berpuasa. Hal-hal yang dilarang, membatalkan puasa, wajib qada, ada yang wajib qada dan kafara dan lain sebagainya. Pada orang mandi keramas siang hari Ramadan dibilang makruh, itu salah. Tidak, mandi itu boleh kecuali kalau mandi sambil buka mulut. Itu showernya, itu beda. Atau berenang sambil minum air, itu kan beda. Sikat gigi, gak apa-apa, selama tidak ada yang masuk ke dalam tenggorokan. Kemudian ada yang pakai obat hidung. Kalau hidung, pakai obat hidung, tapi sampai terasa di mulut, berarti batal puasa. Maka kalau bisa dihindari. Yang obat telinga, itu gak masalah. Karena telinga bukan ke mulut. Kemudian yang suntik, ada penyakit insulin atau apalah gitu. Sakit-sakit yang lain gitu. Atau tempat-tempat pingsan atau apa disuntik dan lain. Selama obat-obat biasa gak masalah. Tapi kalau jadi vitamin itu namanya membatalkan puasa. Kenapa? Karena sudah menggantikan makan minum. Kemudian mereka yang pakai parfum siang hari Ramadan itu tidak makruh, kecuali parfumnya diminum. Maka jadi masyarakat itu campur antara pemahaman katanya. Kita nggak dalam Islam nggak pakai kata-katanya. Kita pakai ilmu, kita pakai bukti, kita pakai dalil, dan lain sebagainya. Kemudian kita menyambut Ramadan dengan setiap detik, setiap saat itu berharga, jangan disia-siakan. Jangan sampai kita sia-siakan. Manfaatkan. Anggap ini Ramadan terakhirku. Coba kalau malaikat mau turun kepada kita di ruangan ini, dan dia bilang, kalian yang ada di ruangan semua, waktu kalian cuma tinggal 10 menit lagi. Silakan, amalan apa yang terakhir kau lakukan? Mungkin ada menelpon keluarga. Jangan lupa ada uang di dalam dompet, ada uang dalam lemari. Jangan lupa ada tanah ini gitu. Kayak ada orang lagi sakaratul maut, tiba-tiba ya lagi sakit gitu, sakit berat. Akhirnya dikumpulin anaknya semua. Panggil fulan, hadir semua. Dia anaknya, dia bilang sama anaknya, "Nak, jangan jual tanah yang sebelah rumah." Loh, kenapa, Pak? Kata anaknya, kata ayahnya apa? Ini bukan tanah kita, tanah orang, masa mau dijual? Yang lebih parah lagi sakit, udah katanya mau meninggal, semua anaknya pada datang jenguk bapaknya. Dia anaknya, loh kok ada fulan, kurang ajar kalian. Sudah meninggal pas sebut sakaratul maut langsung. Astagfirullah. Ini meninggal beneran apa? Oh, Masya Allah. Tes. Oh, terima kasih. Oh, meninggal beneran ternyata ya. Astagfirullah. Di sini berbahaya juga. Kalau kita sebut banyak wali gitu ya. Wali murid. Jadi benar-benar kita, apa yang kita bisa persiapkan sebelum Ramadan? Kita bisa manfaatkan, kita pelajari. Maka beli buku fikih puasa. Waktu itu saya ingin nulis buku fikih puasa plus dengan tanya jawab di belakang gitu. Tapi jawaban singkat seputar puasa.
apa pengertian puasa ini. Tapi singkat-singkat aja biar orang gampang memahaminya. Ya. Tapi belum saya nulis karena masih menulis kitab-kitab yang lain. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, itu perlu kita memperoleh buku-buku fikih puasa itu. Kalau kita ada di toko buku dan lain, online atau apa, beli aja. Ya. Beli buku tersebut. Kenapa? Biar bisa kita lebih paham. Anak kita biar ngerti. Sampai tidur siang hari Ramadan dia pikir ibadah. Dari pagi sampai maghrib dia tidur. Saya mau bertanya, kalau seandainya ada orang pingsan dari pagi subuh sampai menjelang azan maghrib, 5 menit 10 menit sebelum maghrib dia bangun, batal nggak puasanya? Tidak batal. Kenapa? Karena bangun sebelum maghrib. Pingsannya unik juga ya. Pas mau maghrib baru bangun. Tapi kalau dia pingsan dari subuh sampai lewat maghrib, itu batal, diqadha. Tapi kalau masih ada sisa, walaupun 5-10 menit itu masih aman. Kemudian banyak sekali yang berkaitan dengan masalah bekam di siang hari Ramadan, tidak membatalkan puasa. Kecuali maka ada ulama bilang, kalau merasa dirimu lemah, nanti goyang itu kalau udah dibekam, lebih bagus tinggalkan. Kalau mau bekam, terus lemah, harus makan minum, ya silakan qadha. Ya, bekam, cabut gigi, ke dokter, ya siang hari Ramadan ya, sakit gigi, ya ke dokter. Enggak membatalkan puasa, kecuali kalau ada yang telan, beda. Saya bekerja berat, orang-orang bekerja berat gitu ya, siang hari Ramadan. Untuk kuli bangunan dan lain sebagainya. Apakah dia boleh nggak berbuka? Kata ulama, niatkan dari pagi berpuasa. Kalau udah siang hari, sore hari nggak kuat melanjutkan puasa, boleh berbuka. Nanti diqadha. Tapi niatkan dari pagi. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, keberkahan, Anda bisa melanjutkan puasa. Tapi jangan beralasan saya bekerja berat, akhirnya langsung dia batalin. Jangan. Mulai puasa dulu. Kalau udah siang hari, sore hari, nggak kuat, ya silahkan berbuka. Ketika Anda berbuka, ya itu tidak ada masalah. Beda hukumnya dengan orang yang dari pagi memang sudah berbuka atau niatnya berbuka puasa. Kemudian nangis siang hari Ramadan katanya makruh. Tidak ada makruh. Jangan campur antara kebiasaan kita mau anaknya kita diam. Itu harus kita benar-benar selalu menjaga dari hal demikian. Jangan sampai terjadi kelalaian daripada kita di bulan Ramadan. Medsos dikurangin dikit. Saya nggak bilang dibatalkan atau dihapus dan lain. Boleh ada postingan-postingan mengingatkan hadis, doa dan lain. Tapi jangan ikut-ikutan dengan nge-share berita atau hal-hal yang tidak baik, yang benar-benar yang kita tidak tahu. Kenapa? Walaupun orang itu orang kafir, bukan orang Islam, orang kafir aja kita nge-share tentang beliau itu kezaliman. Dan pasti Allah akan qisas dari orang-orang yang zalim di akhirat. Siapapun dia, apa itu dia orang muslim atau bukan, itu Allah pasti akan hukum orang tersebut. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Maka insya Allah kita akan berusaha terus-menerus mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah. Khususnya dengan zikir, istighfar, salawat, baca Quran. Ada kan darurat di rumah kita. Darurat. Artinya apa? Suami istri siap siaga. Biasa kalau mau hujan itu siaga. Ya. Kalau udah mau bencana siaga. Kenapa di rumah kita nggak disiaga pada saat bulan Ramadan? Kita punya target tuh. Anak-anak kita dikaitkan dengan Al-Quran, diikatkan dengan Al-Quran. Dia kepingin bersepeda, ini kan lagi musim sepeda ini. Yang laki dan perempuan pada beli sepeda semua, nenek-nenek aja pada beli sepeda. Udah naik sepeda tuh, Masya Allah hebat banget, sombong banget nenek-nenek lagi naik sepeda. Dilihatin aja kita, ya Allah. Naik sepeda aja sombong, gimana kalau masuk surga ya? Maka anak kita kepingin sepeda, kepingin apa lagi tuh? Bilang, kalau kamu khatam Quran di bulan Ramadan ini 1 kali aja, saya belikan. Itu kan Anda mau tetap belikan, tapi ikat dia dengan taat. Ma, saya mau jalan-jalan sama teman-teman, boleh. Tapi selama 3 malam bangun qiyamul lail. Itu kan keren. Kan tetap kita berangkatkan, karena memang tugas dari sekolah dan lain, itu gak masalah. Tapi dikaitkan, ikat dia dengan ibadah. Kalau dia terbiasa pelan-pelan, lama-lama dia bisa. Dia senang dengan ibadah, cinta dengan ibadah. Kemudian bisa kita lakukan apa?
saya mau ini gitu, saya mau minta duit jajan dong setiap hari 20.000, boleh? Tapi sisain 2.000, 3.000 nanti bikin celengan gitu atau kotak untuk apa? Dari rumah kita, keluarga semua, suami, istri setiap hari. Terserah 2.000, 5.000 berapa. Nanti uang itu digunakan untuk berbagi berbuka kepada orang. Kalau rumah kita di pinggir jalan atau jalan raya, itu di pinggir jalan tuh kita berdiri. Anak kita suruh pegang air, suami kita pegang kurma, pegang apa. Subhanallah, menjelang berbuka itu nikmat. Jadi melatih anak kita bersedekah, berbuat baik. Kalau kita meninggal, dia bermaksiat, urusan dia sama Allah. Bukan tanggung jawab kita lagi, karena kita selama masa hidup, kita memberikan dia pelajaran yang baik. Kalau kita udah gak ada, dia maksiat, urusan dia. Tapi kalau kita hidup, dia maksiat. Kemudian kita meninggal, maksiat masih dikirim ke kita, terus nauzubillah. Maka buat apa kita punya anak begitu? Bukan sedekah jariah, tapi dosa jariah, nauzubillah. Itu yang harus kita selalu berusaha untuk menjaganya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Dan saya ingin sebelum saya memberikan waktu yang luas buat kita bisa berdiskusi bersama-sama atau ada pertanyaan, saya ingin memberikan pertanyaan yang menjawabnya insya Allah dapat buku hadiah. Ya. Saya mau bertanya tentang surat yang namanya ada fa tapi isinya tidak ada huruf fa. Apa? Al-Fatihah. Oh hebatnya. Insya Allah pintar. Dari tadi diam-diam berbunyi langsung. Sekarang Masya Allah. Hebatnya luar biasa. Apa biasa di luar gak tahu deh. Masya Allah. Silakan, ini buku saya terakhir. Namanya menghadiahkan pahala Al-Quran untuk mayat. Ya, kan orang sering baca Quran untuk orang mayat. Itu hukumnya apa? Ini saya jelaskan. Di sini kan 40 halaman. Jadi orang gampang baca. Menurut 4 mazhab. Mazhab Maliki, Hanafi, Hambali. Dan saya di sini ngambil kesimpulan. Boleh apa enggak? Dan kenapa boleh gitu. Ya, insya Allah bisa dibaca di sini. Bisa membuka wawasan kita. Yang saya mau tanyakan. Ada 5 rasul, 5 nabi. Yang 5 rasul, 5 nabi. Yang disebut sebelum mereka lahir. Allah sebut 5 nabi ini sebelum lahir. Belum ada di dunia, mereka udah disebut namanya. Fulan, 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 ada 5. Sebut 3 juga, insya Allah dapat setengah bukunya. Dapat bukunya langsung. Silakan yang mau jawab. Astagfirullah. Salah masuk. Ayo silakan. Siapa? Bebas. Ada 5 nabi yang belum lahir udah disebut namanya duluan oleh Allah. Astagfirullah. Ayo. Coba boleh. Coba boleh. Ada 5 nabi yang benar-benar mereka belum ada di dunia udah disebut duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa aja bebas. Tafadhal. Silakan ibu nampaknya mau mencoba boleh enggak apa-apa. Kalau salah enggak dimaafkan. Kalau salah tidak dimaafkan. Astagfirullah. Masya Allah betul jawabannya. Belum. Nabi Ibrahim. Astagfirullah. Salah. Ya yang kedua. Muhammad. Benar. Kemudian Nabi Isa. Betul. Satu lagi. Nabi Ibrahim salah. Nabi Muhammad. Nabi apa? Salah. Saya tetap kasih karena dari tadi berpikir lama gitu. Capek mikirnya gitu ya. Nah, semoga panjang umur. Sampai besok. Kan urusan Allah, habis itu mau dikasih umur apa enggak? Insya Allah saya doain 150 tahun. Biar hidup di dunia sendiri. 5 nabi yang disebut sebelum mereka lahir. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Yahya. Kan dalam surat Al-Imran, Nabi Zakaria ketika melihat Maryam lagi makan buah-buahan, musim panas, ada musim dingin dan seterusnya. Dia berdoa diberikan anak. Pas lagi sholat, malaikat bilang ada kabar gembira kamu punya anak namanya Yahya. Loh kan belum ada, di sini belum hamil. Tapi begitu subhanallah. Maka Nabi Muhammad
Nabi Yahya, Nabi Isa ya karena kita tahu kisahnya dalam surat Ali Imran, surat Maryam juga ada. Kemudian Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Kan istri Nabi Ibrahim, Sarah belum punya anak. Maka dikabarkan bahwa nanti ada Ishak dan ada juga Yakub. Ya, tadi saya juga tahu sih, tapi kenapa nggak ada? Wahyunya belum turun. Ya Allah ya Rabb. Siapakah sahabat Nabi yang masih hidup sampai sekarang? Sahabat Nabi Muhammad yang masih hidup. Nah, sahabat Nabi Muhammad yang masih hidup sampai sekarang ini. Hah? Siapa? Boleh coba nggak apa-apa kok. Siapa? Sahabat Nabi yang masih hidup? Kayak ada orang kemarin di Palembang, saya nanya sahabat Nabi yang masih hidup, katanya beliau apa? Saya, lah sahabat Nabi. Nah, siapa yang bisa jawab? Boleh dicoba? Nabi Isa. Nabi Isa kan pernah ketemu Nabi pas Isra Mi'raj. Dan Nabi Isa masih hidup. Benar gak? Nabi Isa masih hidup. Dan Nabi Isa disebut Nabi dan sahabat sekaligus. Nah, saya mau bertanya lagi. Surat yang dinamakan surat Bani Israel. Surat apa? Lah, jawab semua bagaimana kita bisa kasih hadiah? Itu curang itu. Itu curang. Nah, di sini saya kasih pertanyaan. Kalau bilang iya atau tidak. Ayo jawab cepat. Ini untuk ibu-ibu. Setuju nggak suaminya nikah lagi? Kalau setuju saya kasih buku hadiah. Setuju nggak suaminya nikah lagi? Hah? Setuju? Alhamdulillah. Suaminya mana? Mana beliau? Ini udah dapat izin, bahagia. Berbahagia. Istri antum izinkan antum menikah lagi. Afwan ya. Sampai beliau bahagia ya. Nanti pasti salat malam beliau bersyukur kepada Allah. Kata istrinya, gara-gara buku jadi begini. Nah, ini buku saya yang satu lagi namanya 50 persoalan medis dalam perspektif Islam. Saya tulis buku-buku yang ringan biar gampang dibaca masyarakat. Keutamaan kemudian menghafal Quran, persoalan medis, masalah fikih yang begini. Biar orang nggak bosan baca buku gitu, agama yang paham, ringan-ringan gitu. Sekarang saya mau bertanya, masa kehamilan paling sedikit berapa? Astagfirullah. Astagfirullah, paling sedikit 6 bulan. Masa kehamilan paling sedikit 6 bulan. Paling banyak 1 tahun. Di Jepang, perempuan itu bisa hamil sampai 11 bulan, 12 bulan. Kalau di Arab itu, yang sampai 12 bulan itu kambing, keledai, kerbau gitu ya, maaf. Nah itu karena kita di sana kenal istilahnya demikian. Nah, pertanyaan berikutnya. Siapa yang setiap tahun khatam Al-Quran sampai minimal 3-4 kali? 3 kali udah? Masya Allah, gak ada yang khatam Quran 3 kali? Kasihan banget kalian, astagfirullah. Nah, saya mau bertanya, siapa yang punya wirid sholawat setiap hari minimal 2.000 kali sholawat? 1.500. 10. Ya itu 10 itu dapat syafaat doang. Belum tentu masuk surga. Silakan sebutkan nama surat yang kedua di dalam Al-Quran dan jumlah ayatnya. Angkat tangan, jangan jawab kayak tadi. Yang sudah dapat hadiah jangan angkat tangan lagi. Surat kedua di dalam Al-Quran dan jumlah ayatnya. Jangan lihat di handphone. Jangan curang. Surat apa? Masa gak ada yang hafal? Surat kedua di dalam Al-Quran dan jumlah ayat. Silakan. Al-Baqarah artinya apa? Memang kamu pernah periksa sapi betina? Hah? Hebat. Tapi kenapa Anda bilang sapi betina? Memang kamu pernah periksa ya? Kan kita pernah periksa. Dia Al-Quran bilang Baqarah. Baqarah itu artinya sapi, bukan artinya tak marbuta itu berarti sapi betina gitu. Enggak. Itu kan disebut sapi. Sampai ada riwayat mengatakan dia jantan, bukan betina.
Ya, tapi di Indonesia itu pasti betina gitu ya. Nggak mau nih jantan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah surat di juz Ammah mulai dengan amma yatasaalun, jumlah ayatnya berapa? Astagfirullah. Itu nggak boleh begitu, bahaya. Ya, terlalu semangat itu. Nah, siapa yang pernah umrah sampai 4 kali, 5 kali? Umrah sampai 4, 5 kali. Sudah 3 kali? Ada yang 2 kali? Belum juga? Yang 2 kali umrah belum? Ada yang sudah haji? Baru mau, astagfirullah. Kapan maunya? Udah corona, tahun depan kiamat, ya habis. Hah? Belum ada yang sudah haji di sini? Yang haji, angkat tangan boleh? Sudah haji? Masya Allah, tahun berapa? Oh, 97. Berarti ternyata sudah tua ya? Ketahuan umurnya, astagfirullah. Nah, saya mau bertanya, kalau kalian berdiri di depan makam Nabi, dan tiba-tiba makam itu, Nabi keluar dari makamnya, apa yang Anda utarakan? Cuma 1 kalimat saja. Angkat tangan. Kalau Anda berdiri di depan makam Nabi, dan Nabi-Nabi hidup benar, dan berdiri di depanmu, apa yang Anda katakan? Atau dengan pertanyaan lain, bagaimana kalau Anda bertemu dengan Nabi? Apa yang Anda lakukan sama beliau? Nah, enggak, sholawat apa? Kan Anda ketemu Nabi langsung. Apa yang mau di? Ya Habibi, nanti suaminya cemburu. Silakan. Silakan. Apa yang Anda lakukan? Kalau ketemu Nabi, apa yang mau Anda minta? Kan orang ketemu Nabi bukan sembarangan loh. Nabi doanya mustajab. Apa yang Anda minta apa saya berikan? Ya Rasulullah minta ini, minta itu. Mintanya apa dari Nabi? Kalau sampai ketemu beliau. Selamat. Apalagi? Saya mau jawaban yang keren gitu. Jawaban yang keren. Kira-kira kalau Nabi, tahu nggak? Ada. Minta dibawa ke surga, kan harus mati dulu kamu. Ini. Masya Allah, Masya Allah. Pernah ada perempuan ditanya, kalau Nabi ketemu denganmu, apa yang Anda utarakan? Kata beliau apa? Saya mau bilang ya Rasulullah, bahwa aku dari dunia yang penuh dengan kedustaan dan keburukan ini. Bahwa aku ke tempat yang lebih bagus. Sampai ada yang bilang, aku kalau di depan Nabi, aku tidak bisa berkata-kata. Karena jujur saya pribadi ketika ke makam Nabi, pertama kali, alhamdulillah sudah ke 5 kali umroh, 1 kali haji. Pada 2016. Jadi dan belum puas juga. Habis umroh lagi. Jadi nikmat gitu. Ketika saya mau ke makam Nabi, banyak bahasa yang saya sudah persiapkan. Banyak cerita yang saya mau sampaikan. Tapi kita sudah berada di depan makam, mana ya tadi? Hilang semua. Sampai mata juga udah kering. Nggak bisa kita menangis di depan makam Nabi. Dan siapa kita sampai diberikan kesempatan berdiri di depan makam beliau SAW. Karena itu nikmat, bukan main. Bukan hal-hal sembarangan. Allah berikan kesempatan hamba itu datang ke makam Rasulullah itu luar biasa. Nggak dinilai dengan uang. Ada orang punya miliaran rupiah nggak pernah umrah, nggak pernah haji. Sampai mati dia belum pernah. Padahal dia punya uang miliaran rupiah loh. Dia bisa sewa pesawat sendiri. Tapi Allah tidak berkehendak. Allah tidak bukakan mata hatinya. Kira-kira kalau ketemu Nabi, saya mau jawaban yang paling bagus, saya kasih, ini masih ada sisa 3 buku lagi. Apa yang Anda utarakan? Boleh kalian jawab juga nggak apa-apa? Daripada kalian tidur begini. Apa yang kalian katakan kepada Nabi? Terus? Beliau bagaikan nur yang tidak dapat dilihat tapi bisa diraba. Ya salam. Ini. Ambil buku. Ini buku zikir pagi petang ya. Habis itu nanti kita serahkan buku nikah. Saya mau bertanya lagi. Tuh lihat bahasa beliau itu kan keren banget gitu ya. Bagi nur, bagi cahaya yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Siapapun boleh jawab, silakan. Kalau Nabi sudah berdiri di depan, nih Nabi sudah ada, nih Nabi mau masuk dari pintu, kira-kira apa yang Anda utarakan?
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Nah, apalagi? Terakhir. Sayang? Enggak ikut sama kita? Kalau kamu di depan Nabi, kamu mau bilang? Nah, giliran makan buka masker, giliran sekarang nggak boleh. Nah, apa yang Anda katakan kalau Nabi berdiri di hadapanmu? Apa ya? Terserah, dari hati. Kalau Nabi sudah ada di depanmu, apa yang kau katakan? Ada kata-kata atau mau apa sama Rasulullah? Mau didoain masuk surga. Masya Allah. Semoga masuk surga insya Allah. Habis saya masuk dulu ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa berkahi kita, dan insya Allah kita sebelum menyambut Ramadan kita berdoa, kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kita bergembira dengan hadirnya Ramadan, kemudian kita membekali diri dengan ilmu khususnya fikih puasa, kemudian kita membuat sebuah penyambutan di rumah kita karena ada tamu mulia yang akan hadir di rumah kita, di tengah-tengah kita. Kemudian kita berusaha mengkhatamkan Al-Quran walaupun 1 kali selama Ramadan. Kemudian menjaga sholat fardu, jaga sholat sunnah qabliyah ba'diyah, jaga zikir pagi petang, tadi bukunya saya sudah bagikan sebagian. Itu zikir pagi petang itu jangan ditinggal. Kalau kalian mau terhindar dari cobaan, godaan, ujian, insya Allah itu selalu ada zikir pagi petangnya. Di pagi habis subuh, zikir pagi itu habis subuh, sampai jam 7 lah boleh, jam 8 juga masih bisa. Zikir sore itu dari habis asar, sampai menjelang maghrib. Itu dibaca, itu luar biasa. Nanti kalian rasakan faedahnya. Apalagi mereka yang ingin mimpi Rasulullah SAW, ya, bisa baca surat Al-Kautsar, Inna a'tainaka Al-Kautsar 1000 kali di malam Jumat. Kalau mau jumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, mencintai Rasulullah, mencintai sunnahnya, ya, kemudian banyak bersolawat, kemudian Anda baca Inna a'tainaka Al-Kautsar 1000 kali malam Jumat. Inna a'tainaka Al-Kautsar itu pendek. Ya, itu 1000 kali. Benar, kalau kalian coba, insya Allah luar biasa. Kalau tidak, ada bacaan wadduha wa laili idza saja. Dibaca 40 kali selama 40 hari. Sehari 40 kali, selama 40 hari. Dengan niat jumpa dengan Rasulullah SAW. Dan kalian lihat Rasulullah nggak langsung. Sesuai dengan salawatnya. Kalau kalian baru 500 salawat, Nabi masih jauh, cahaya doang. Ana Rasulullah, saya Rasulullah. Kalau kalian sudah tambahin jadi 700 kali salawat, 1000, baru mendekat. Baru nampak wajahnya. Tapi kalau sudah sempurna salatnya, nanti Nabi akan sempurna di depanmu. Sampai ada seorang ulama ahli Quran, ahli qiraat dulu. Beliau itu kalau ngomong mulutnya harum, wangi. Kata orang, kamu habis makan apa? Kata beliau, tidak. Tapi saya pernah mimpi Nabi SAW baca Quran di mulut saya. Mulutnya jadi harum. Ada ulama di Mesir itu sudah ke 30 sekian kali mimpi Rasulullah. Sampai terakhir mimpi Nabi, Nabi pegang dia di belakang. Nabi taruh tangannya di belakang, letakkan tangannya di punggungnya. Sampai beliau masih merasakan, kata beliau, kehangatan dan kelembutan tangan Rasulullah SAW. Ketika kalian mimpi Rasulullah dan pegang tangannya lebih halus dari sutra. Lebih lembut dari sutra. Sutra itu kalah. Dan kalian akan melihat cahaya yang begitu luar biasa. Wajah yang penuh dengan cahaya. Cahaya beneran. Ya. Sampai sahabat mengatakan, aku melihat bulan purnama dan melihat wajah Nabi. Ternyata Nabi lebih mulia. Bahkan lebih indah dibanding bulan purnama. Nabi Yusuf aja wanita melihat beliau dipotong tangannya. Apalagi lihat wajah Nabi Muhammad. Nabi Yusuf baru separuh keindahan. Nabi Muhammad seluruh keindahan. Ya. Mudah-mudahan. Sampai Allah SWT menjaga bayangan Nabi. Nabi itu tidak ada bayangannya. Kalau kita kan berjalan di tempat yang ada cahaya, matahari atau apa, lampu, ada bayangan kita. Kalau Nabi nggak ada. Allah jaga bayangan Nabi sampai orang kafir tidak, biar nggak injak bayangan Rasulullah. Segitu Allah mencintai dan memuliakan Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih bagus dari Ramadan sebelumnya. Apalagi pada saat pandemi kita tidak banyak aktivitas. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa lebih banyak meraih pahala, ampunan, kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menyertai kita, Allah senantiasa merahmati kita. Insya Allah segera saya kembali ke studio dan saya persilahkan yang mau bertanya. Wallahu a'lam.